Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Tak pernah terlihat usai diduga lakukan KDRT, Rizky Bilar menetap di pesantren. Rizky Bilar seolah masih terus berada dalam persembunyiannya setelah diduga melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora. Ayah angkat Rizky Bilar, Izhar Wilendra menyebutkan keberadaan sang putra yang kini tengah berkasus dengan Lesti Kejora. Menurut Izhar Wilendra, Rizky Bilar kini tengah berada di suatu tempat untuk memperdalam ilmu agamanya di tengah permasalahannya dengan Lesti Kejora. Akan tetapi Izhar Wilendra enggan membeberkan lokasi pasti dari keberadaan Rizky Bilar. Izhar Wilendra menyebut bahwa tempat tersebut serupa dengan pesantren. Seperti diketahui, Rizky Bilar belum juga hadir di hadapan publik usai dilaporkan oleh Lesti Kejora atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Berikut wawancara dengan ayah angkat Rizky Bilar. Wah, saya dikejar kayak artis ya. Ya Pak Yan, ini setelah Tunggu, sabar. Sebelum saya ditanya, boleh nggak saya menyampaikan sesuatu? Tapi jangan di skip ya. Tolong, ini untuk kebaikan kita semua. Saya mau bangsa Indonesia ini tercerahkan menjadi bangsa yang baik, yaitu adik-adik wartawan, mungkin ada abang, ada saudara, dan juga masyarakat yang di luar sana. Biasakanlah kalau ada berita itu, kalau memang kita tidak tahu aslinya, kebenarannya, lebih baik diam daripada berkomentar salah. Apalagi untuk awak media, sampai memberitakan hal-hal yang sebenarnya belum tentu kebenarannya, lalu kita bekerja kepada instansi, lalu kita mendapat gaji kita itu kita berikan kepada anak, kepada istri, kepada orang tua kita. Masya Allah, apa yang akan terjadi? Uang yang kita hasilkan dengan membuat berita-berita bohong. Mudah-mudahan mulai sekarang kita bangsa Indonesia disuguhkan dengan berita-berita benar yang kalau memang faktanya belum terungkap, kita percayakan sama yang berhak untuk memberikan keterangan yang benar. Oke. ya Pak Yan, gimana dengan adanya berita dugaan KDRT, menyangka nggak sampai sekitar itu? Sangat tidak menyangka. Bahkan seorang Lesti pun tidak menyangka dengan berita ini. Saya udah ngomong, Dek, kenapa seperti ini? Iya, dia nggak tahu kok bisa beritanya seperti ini. Seperti itu. Tapi masalah kebenaran isi laporannya itu saya nggak ikut campur, kita serahkan kepada pihak kepolisian dan pihak yang berkompeten untuk menyelesaikannya sampai setuntas-tuntasnya, mengungkapkan kebenarannya. Jadi saya tidak berani berkomentar untuk urusan yang di kepolisian. Apapun itu nanti ada BAP dari yang melapor, ada BAP dari yang terlapor. Mudah-mudahan nanti pihak kepolisian dapat mengungkapkan kebenarannya. Artinya dugaan KDRT itu tidak benar. Kan tadi saya bilang, KDRT itu nanti akan diungkap oleh pihak kepolisian. Tingkat kebenarannya seperti apa. Jadi saya untuk KDRT itu
tidak akan berkomentar apa-apa. Saya serahkan, saya percaya kepada pihak kepolisian akan mengungkapkan dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Tapi pihak kepolisian sudah menyampaikan bahwa si Lesti sampai lebam, sampai Wajar, mengalami sangat wajar. Karena itu berdasarkan laporan yang dibuat oleh pelapor. Jadi saya juga menonton videonya itu bahwa pihak kepolisian membaca hasil BAP, bukan dikarang-karang dia. Jadi wajar pada saat itu tersulut amarah netizen, wah seperti ini. Tapi yakinlah pasti ada hak jawab dari terlapor. Kita tunggu saja. saat dia Lesti di rumah sakit, benar nggak sih kabarnya Bilar jenguk sampai ngelakuin juga? Nah kalau seperti itu, untuk menjenguknya benar, kita 2 hari berturut-turut datang. Apa yang terjadi di rumah sakit sampai saat ini, izinkan saya simpan dulu. Cukup saya, Lesti, dan Bilar yang tahu. Sampai hasil dari pihak kepolisian itu clear, terungkap. Karena di luar apa saya tidak ada di situ, apa namanya itu, harus saya jawab bagaimana keadaan di dalam rumah sakit. Yang jelas banyak netizen yang bertanya, Pak EN di mana, kenapa tidak hadir? Saya sudah hadir jam 5 subuh pesawat saya pada tanggal 29 itu ya, pada tanggal 29 saya, dan besoknya saya terus menjenguk. Dan di situ apa yang terjadi di dalam rumah sakit ya sementara ini cukup kami saja yang tahu. Saat Pak jenguk, seperti apa kondisi Lesti? Itu tadi saya bilang, nanti cukup saya dulu yang tahu, karena saya tidak mau mendahului pihak kepolisian. Biar dulu nanti yang terlapor itu melakukan hak jawab di kepolisian. Nanti setelah itu baru boleh ditanya lagi. Saya nggak mau mendahului, itu saja, saya tidak mau mendahului. Berarti artinya mereka baik-baik aja, Pak? Insya Allah. Tapi kalau baik-baik aja kok Lesti umroh nggak bareng Bilar, Pak? Iya. Nanti pasti akan tahu kenapa. Tapi saya bilang tadi, sabar dulu adik-adik wartawan, kita husnuzon dulu. Insya Allah nanti Lesti pasti dia minta petunjuk kepada Allah, nanti pasti akan tahu dengan sendirinya atau akan dikabarkan oleh Lesti atau Bilar sendiri, karena mereka yang punya hak prerogatif untuk menyampaikan apa yang terjadi dengan rumah tangga mereka. Jadi netizen yang di luar sana yang harus cerai, harus gini, itu hak prerogatif Lesti dan Bilar. Jadi yang di luar sana yang menginginkan ini cerai, padahal mereka belum tahu apa yang terjadi. Biasanya yang menginginkan perceraian itu adalah setan. Mudah-mudahan kita nggak menjadi setannya gitu. Kita mendoakan yang baik-baik. Apa yang kita ucapkan hari ini akan berbalik kepada kita. Baik yang kita ucapkan, baliknya baik kepada kita. Buruk yang kita ucapkan, buruk kepada kita. Insya Allah sabar aja dulu, hari Kamis Bilar pasti datang untuk menyampaikan apa isi BAP berdasarkan argumen yang dia sampaikan. Saya sayang dengan kedua-duanya. Adik-adik wartawan pasti tahu saya seperti makan buah si malakama. Saya sangat sayang dengan Lesti. Saya sangat sayang dengan Bilar. Maka yang terucap sama saya di setiap sepertiga malam adalah doa-doa semoga kebaikan yang mereka dapat. Apapun yang mereka putuskan, itulah pasti yang terbaik buat mereka. Yang jelas dengan kejadian ini khususnya buat Bilar jadi pembelajaran dengan dia, dan Allah tengah membuka mata Bilar lebar-lebar. Siapa kawan, siapa lawan, siapa yang selama ini pura-pura baik kepada mereka, siapa yang ternyata setelah mendengar berita macam gini menjauh, yang percaya dengan segala macam hal-hal yang mungkin. Saya tidak mengatakan Lesti itu memberi laporan palsu, tidak. Akibat dari laporan itu muncul kan editan luar biasa. Orang-orang yang mencari uang membuat video-video, tidak ada satupun yang benar. Saya lihat foto-foto di situ.
yang ditayangkan di televisi, di media sosial. Ada video Lesti lagi baru siap operasi melahirkan, itu ditayangkan KDRT katanya. Itu yang buat saya kesal. Saya semalam nelpon Dede, saya bilang, Dek, untuk urusan di kepolisian, Bapak tidak ikut campur. Tapi kalau untuk di media sosial, karena imbasnya. Berita selanjutnya, 12 tahun tak tampil, kini Kikan sapa penggemar bersama band Coklat. Grup band Coklat akhirnya kembali memenuhi rasa kerinduan para penggemarnya setelah 12 tahun ditinggalkan oleh Kikan dan Ervin di panggung Synchronize Fest pada Sabtu 8 Oktober 2022. Dalam kesempatan manggung ini, Kikan mengatakan bahwa dirinya sangat senang karena bisa kembali menghibur penggemarnya dan bernyanyi bersama mereka. Bukan hanya sekedar melepas kerinduan dengan para penggemarnya, band Coklat secara khusus memutarkan sebuah video yang menceritakan keresahan mereka selama menjalani band Coklat. Dalam video tersebut, Kikan mengatakan bahwa dirinya memutuskan untuk keluar dari band yang sudah membesarkan namanya tersebut karena lelah dengan pilihan antara keluarga dan band. Tidak berhenti sampai di situ saja, penonton semakin dibuat terharu ketika di dalam video tersebut terlihat para personil Coklat mulai kembali bermain bersama dan saling meminta maaf. Terlihat kelima personil Coklat yaitu Kikan, Ervin, Ernest, dan Roni saling berpelukan dan menangis bersama yang tentu saja semakin membuat penonton terharu. Berikut wawancara dengan band Coklat. Kikan setelah 5 tahun 12 tahun, 5 tahun tadi pusat kata kebolak ya. Tadi reuni semua bandnya soalnya. Oke, 12 tahun. So, gimana ini? Tolong cerita prosesnya. Kalau proses berkumpulnya lagi pasti lama. Wih, saya tahu. Ya. Ini perjalanannya bagaimana nih latihan buat hari ini? Persiapan buat malam ini, silakan. Yang paling cewek? Oh enggak. Yang paling cewek. Apaan yang paling cewek? Yang paling cewek. Siapa? Oke, selamat malam teman-teman semua. Ya, kalau ditanya persiapannya memang untuk Synchronize ini salah satu persiapan kami yang paling intens ya. Kemarin kami latihan itu 3 hari berturut-turut, Senin, Selasa, Rabu. Kami mencoba simulasi gitu sampai real time untuk manggungnya seperti apa, dicobain semua per speech-nya bahkan gitu. Dan itu selama 3 hari itu kami latihan dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam terus dari 3 hari. Kenapa? Karena gimana pun juga 12 tahun nggak bareng ya, jadi kami memang sangat ingin mengejar penampilan yang prima. Asik, ya, prima raga ya. Oke. Terus sekarang Kikan paling sebel sama siapa sekarang? Bubar lagi dong. Justru nggak bakal bubar. Justru sekarang boleh kasih tahu lagi. Gue sebel sama dia. Gara-gara kemarin gue kasih tahu mainnya di sini dia nggak mau. Gitu. Oke, teman-teman. Sebenarnya itu nggak menarik kalau kita jawab. Nggak yang menarik karena itu semua akan terjawab nanti di panggung. Ini dong. Kita akan manggung, bocorannya sedikit. Kalau manggung nanti akan ada beberapa cerita yang memang mencerminkan 12 tahun kita berpisah. Waduh, nanti akan ada di panggung. Jadi, ini sini gue nih. Jadi maksudnya memang momen spesial ini bukan hanya sekedar kita berbagi penampilan kita secara musik, tapi Coklat akan berbagi cerita 12 tahun gimana? Iya, maksudnya gimana 12 tahun itu waktu itu gua sebel banget sama Kikan. Begitu juga sebaliknya. Iya. Akan ada di situ. Iya. Jadi sebenarnya kita reuni ini karena gue udah gak tahan dengan Edwin dan Mas. Biar mereka merasakan menderita apa yang gue derita. Tapi yang pasti gue thank you banget nih. Gue gak nyangka dan jujur aja deg-degan apakah band setua kami ini. Tapi tadi ada yang lebih tua aja. Lo ngomongin tuan-tuan barusan kayak musbita ya. Kita deg-degan ntar kita main ada yang nonton gak ya gitu ya. Gue gak tahu deh, tapi yang pasti kan kita udah lama gak ngumpul. Dan dari teman-teman di sekarang pada pegang kamera depan gue udah lama gak dilihatin kamera-kamera gitu. Jadi gue terima kasih banget sama Synchronize, terima kasih Ari Daging, ini brother gue. Dan gue sangat mengajak teman-teman untuk menonton nanti jam 11:30 ya.
setengah 12 nonton 11.20 nonton di Dynamic Stage. Kalau punya pertanyaan selama ini, kenapa sih coklatnya? Ada apa sih ini? Lo nonton deh, pasti lo nggak dapet jawaban. Gue takutnya Ervin ngantuk. Itu dia kan ngantuk kan sekarang. Umur pak. Itu dia. Tapi ada yang spesial untuk penampilan coklat hari ini. Ada yang berbeda. Tadinya setelah 12 tahun nggak ketemu yang lain, Ervin itu akhirnya menumbuhkan rambut. Dan untuk coklat, kembalinya coklat, dia kembali seperti sedia kala. Botak kembali. Dihabisin, ya, dihabisin. Sebenarnya nembuhin rambut itu ngetes. Keluar nggak nih rambutnya? ternyata segitu ada. doang. Iya, segitu doang. Ya udah deh, potong lagi deh. Nah, itu dia ya. Oke, silakan ada yang mau bertanya. Selamat, dan dari media mana silakan. Ya, Masnya. Aku lebih dari kreatif bis. Mau nanya 5 hal yang dipersiapkan pas coklat manggung lagi. Bareng-bareng. Satu nggak boleh ya? 5, kalau 5 kayaknya kurang karena Uzir beli alat banyak banget. Uzir kan kaya banget tuh manajernya. Kalau dari gue adalah paling pertama gue siapin mental, karena udah lama banget kita nggak main bareng di panggungnya sebesar ini. Jadi kita sempet colongan main di tempat lain, di kota lain. Aduh, kesel gue. Iya, main bener. Iya, gue nggak tahu kalau ternyata dia tanggalnya duluan. Gitu. Kemarin Uzir aja. Jadi Berita selanjutnya datang dari artis Kiki Amalia siap lepas status jandanya. Pemain sinetron Kiki Amalia hanya minta dukungan doa saat ditanyakan kabar akan segera melepaskan status janda. Kiki Amalia dikabarkan sudah membeli cincin pernikahan dan siap melepas status janda di akhir tahun 2022 ini. Kiki Amalia yang kini berusia 40 tahun itu menolak menjelaskan kabar bahagia tersebut. Kiki Amalia hanya membenarkan bahwa sekarang ini sudah memiliki kekasih. Sebelumnya Kiki Amalia pernah gagal mempertahankan pernikahannya dengan Marcus Horizon. Mereka menikah pada 27 November 2010. Pernikahan Kiki dan Marcus Horizon hanya bertahan 2 tahun saja. Berikut wawancara dengan Kiki Amalia. Tapi memang maksudnya apakah nggak pede gitu kalau misalkan nggak pakai berlian atau emas gitu ketika tergantung keuangan aja. Kalau misalkan lagi ada rezeki lebih dari Allah ya beli, tapi kalau misalkan enggak ya nggak beli. Oke. Terus biasanya per bulan tuh nyisihin berapa sih budget atau seperti apa gitu untuk misalkan kan kakak koleksi juga ya? Iya, alhamdulillah. Jadi memang kalau aku tuh lebih ke lihat model-model baru, karena teman-teman aku kan banyak mereka tuh desainer berlian gitu, jadi banyak yang ngasih update yang model baru yang kayak gitu sih. Jadi aku suka satu, dan itu gak keharusan juga, itu bukan hal pokok banget. Kalau memang lagi ada yang model yang suka dan memang budgetnya ada ya beli, tapi kalau memang enggak ya nggak dipaksa. Tapi sejauh ini lebih sering beli atau ngejual kak? Maksudnya ngejual dari koleksinya gitu? Sebenarnya kan turun temurun sih, karena keluarga aku kan dari keluarga Bugis tuh suka berlian, jadi kadang-kadang punya mama dipakai gitu-gitu sih, jadi nggak yang dijual-jual. Tapi kalau bicara soal perhiasan gitu, Kak Kiki tuh ada karakternya seperti apa sih? Kan biasanya ada ya seleranya atau suka yang soliter, yang sederhana gitu. Jadi pakainya satu tapi dua gitu. Soliter. Oke. Tapi kalau misalkan biasa gitu, kalau di rumah itu suka pakai, misalkan di rumah gitu? Di rumah nggak pernah. Oke. Aku tuh kalau pakai tuh kalau untuk acara tertentu doang, syuting juga nggak apa-apa. Untuk acara tertentu aja. Tapi kalau untuk hari-hari pakai di cincin aja kayak gitu. Kak, update dong Kak, maksudnya kesibukan sekarang ngapain? DJ masih jalan Kak atau seperti apa? DJ masih jalan, nanti akhir bulan ada DJ juga di Jakarta, terus udah gitu sekarang ada film terbaru mau launching, mau premiere itu sekitar akhir Oktober. Itu ada film terbaru horor aku, terus syuting FTV juga masih siap. Oke Kak, kan biasanya pekerjaan yang DJ dan acting juga cukup berbeda ya. Nah, kepuasannya apa sih kalau misalkan jalanin terus jadi DJ tuh kepuasannya apa sih? Karena memang aku suka musik, jadi lebih hari-hari aku lebih cheerful aja, lebih bahagia karena aku bisa merampung musik setiap hari gitu kan. Kalau misalkan lagi DJ atau nge-play musik di rumah atau di mana, jadi lebih senang aja. Kak, tapi kan maksudnya banyak banget nih
kakak juga punya pengalaman juga di kehidupan malam kan, maksudnya sampai ada yang enggak gitu, tapi maksudnya masih tetap bertahan, kenapa sih Kak? Iya banyak yang bilang kita masih bertahan jadi DJ gitu ya mungkin kepercayaan orang juga gitu, karena aku nggak hanya mengandalkan nama besar di Amalia, nggak hanya mengandalkan tubuh aja, tapi lebih ke skill yang dipunya. Jadi setiap hari aku nggak pernah mau berhenti untuk belajar, karena sekarang tuh alat-alat tuh banyak yang baru, setiap tahunnya alat-alat DJ tuh banyak yang baru-baru. Aku harus update lagu, harus update alat-alat yang terbaru, jadi nggak boleh ketinggalan, jadi benar-benar harus update. Tapi biasanya setiap hari tuh ada maksudnya menyisihkan waktu nggak sih kayak untuk ngulik kah atau bikin lagu kah, itu dan berapa jam? Setiap kalau misalkan aku lagi di rumah, lagi misalkan untuk shooting ataupun di rumah, kalau kita ada namanya Beatport itu tempat aku dengar lagu dari luar. Setiap hari pasti ada lagu-lagu terbaru yang baru rilis, aku selalu dengar. Itu juga salah satu sebagai seorang DJ memang harus gitu pengetahuan kita sebagai seorang DJ, nggak hanya lagu-lagu yang update baru yang lama, tapi tetap harus update terus. Tapi biasanya Kak Kiki tuh lebih kemana sih musiknya? Kan banyak ya, kalau untuk DJ kan ada EDM atau ada yang house house. EDM, jadi benar-benar electronic dance music yang kayak gitu aja. Jadi tapi yang nggak terlalu yang kenceng-kenceng banget, tapi yang lebih easy listening aja. Kak, maaf banget nih sebelumnya, maksudnya kan dunia malam itu kan cukup dekat dengan narkoba gitu. Nah, untuk membatasinya sendiri seperti apa sih Kak Kiki? Ada cara khusus nggak sih? Yang pasti dari manajemen aku dari dulu selalu tiap ikon. Berita selanjutnya datang dari Melanie Subono, apresiasi Lesti Kejora yang berani laporkan KDRT. Ucapkan terima kasih kepada Lesti Kejora. Melanie Subono salut istri Rizky Bilar berani bersuara soal KDRT yang dialaminya. Melanie Subono menuliskan ucapan terima kasih pada Lesti Kejora di Instagram miliknya yang diunggah beberapa hari lalu. Musisi sekaligus aktivis itu menilai aksi Lesti Kejora yang langsung melaporkan tindakan KDRT diduga dilakukan Rizky Bilar ke pihak berwajib sudah tepat. Dengan keberaniannya melaporkan dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Lesti dianggap sudah memberikan contoh bagi korban lainnya. Pasalnya, tak semua orang termasuk figur publik berani bersuara bahwa ia merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga. Hampir semua artis korban KDRT, lanjut Melanie, memilih bungkam karena berbagai alasan. Berikut wawancara dengan Melanie Subono. Di luar sana yang sedang sama-sama sama KDRT nih, kemarin kami di serikat begini gimana Kak? Gue mendampingi korban KDRT itu salah satu kerjaan hari-harian gue, advokasi maupun mendampingi atau apapun gue pribadi maupun Rumah Harapan ataupun sebagai aktivis HAM dan perempuan ya. Sama kepada setiap orang yang mengalami diduga, kalau gue karena sering dituntut pencemaran nama baik ya, jadi gue sampai terbukti gue akan ngomong diduga. Orang yang diduga menjadi korban KDRT dan mereka berani speak up, gue selalu berterima kasih. Karena mereka bukan saja menunjukkan bahwa kita bisa melapor, tapi mereka juga menunjukkan bahwa hey, ada proses yang harus lo hadapin. It's not okay untuk melakukan ini ke gue. Dan yang gue hargai dari Lesti kemarin itu adalah kalau dugaannya benar, dia tuh hebat karena berbeda dengan kebanyakan teman-teman artis yang gue kenal. Dia nggak kan kebanyakan sering gitu yang undang media dulu, infotainment dulu, nangis itu, sama-sama kita ke kantor polisi gitu. Which she didn't do that gitu. Jadi menurut gue dia melakukan hal yang benar, dia menelpon lawyernya, dia visum ke kantor polisi. Itu yang seharusnya dilakukan. Kalau dia mau mencari publisitas saja, maka yang akan dilakukan pasti menggandeng media dulu untuk rame-rame kan melapor gitu. So kita lihat aja prosesnya kemana. But sebagai seorang influencer, setelah gue ngepost itu, banyak banget yang ke DM gue dan segala macam. Ya mbak, aku jadi tergugah sih, aku ngelapor aja, ngeliat dia aja berani kok. Nanti gak sih hal-hal kecil seperti itu. Jadi menurut gue disitulah gue ngomongin terima kasih karena lo memberikan contoh bahwa it's okay buat ngelapor. Walaupun di postingan itu juga gue bilang ya mungkin karena lo punya nama besar, lo cepat ditanggepinnya ya. Tidak semua orang mengalami hal seperti itu. Kalau lo bukan siapa-siapa, lo nggak siapa-siapa, nggak secepat itu juga prosesnya. Yang gue tahu dengan mata kepala sendiri. But it's okay, it's a good example karena gue tahu juga nggak banyak sih, beberapa teman-teman seniman artis yang gue tahu pun mengalami hal yang sama, tapi mereka tidak mau melapor atau bahkan sudah nyampe ke gue mau
yuk gue dampingin dia ngelapor, mereka udah mundur sendiri. Alasannya apa kata orang, apa kata netizen, apa kata apalah, ntar gue kehilangan job, gue kehilangan apa. Jadi ya thank you so much kalau ini memang terbukti benar, lo sudah memberikan kekuatan dan konfirmasi kepada banyak wanita yang ada di luar sana. Dari pengalaman Mbak Pilar sendiri, bahaya terbesar dari wanita yang jadi korban KDRT itu selain ya fisik tuh apa sih? Apa lebih banyak psikisnya? Jangan-jangan? Iya, kalau bahaya sama-sama bahaya ya Mas, tapi menurut gua bahaya terbesar adalah pembiaran dan stigma. Kenapa? Kita kan punya stigma di masyarakat kita, menjadi korban KDRT itu malu. Kenapa malu? Yang malu malah yang ngaku, pelakunya bukan yang harusnya gitu. Stigma-stigma itu akhirnya sanksi-sanksi sosial itu yang akhirnya terjadi. Sekarang gini, bisa aja nih misalnya terbukti sampai kapanpun, mungkin Lesti udah bikin prestasi ABC, tetap teringat yang dulu korban KDRT kan. Stigma-stigma kayak gitu, framing-framing kayak gitu yang itu akan menyedihkan sih. Terus kalau laki-laki ketika sudah terbukti main tangan gitu, apa pantas dimaafkan? Apakah banyak yang bilang mereka akan mengulang gitu? Maafkan harus. Kalau nanti apa yang akan terjadi. Berita selanjutnya, band legenda Dara Puspita reuni di panggung musik usai vakum selama 52 tahun. Band Dara Puspita berkumpul lagi di atas panggung Synchronize Festival setelah 52 tahun vakum. Band yang mengawali karir pada 1964 tersebut tampil lengkap dengan 4 personilnya. Di antaranya Titi Hamzah, Titi Aji Rahman, Lisu Tisnowati Aji Rahman, dan Susi Nandar. Kehadiran 4 personil Dara Puspita ini disambut antusias dari para penonton. Berikut wawancara dengan band Dara. Gimana? Seru nggak tadi? Seru ya? Seru. 70 tahun ya pribadi, masih rock and roll. Apakah kita nanti 70 tahun akan tetap rock and roll seperti tante-tante ini? Belum tahu. Amin ya, amin ya. Kita tunggu. Tidak ada lagi jalan ke sini ya. Oke, sebentar. Maaf, coba. Ini paling rock and roll. Oke, silakan kalau berfoto dulu, silakan. Ternyata umur kita masih panjang. Amin. Amin. Ayo mau foto. Oke, ya. Lagi andukan nih satu. Sini dulu kanan. Depan dulu. Sorry. Flare. Oke, ini Flar. Gila. Sokin kosong nih. Sokin atur lah. Udah sini. Satu sini. Yudi sini. Oke. Gak usah, dia kan masih muda, berdiri aja lah. Ya. Oke, baik, kita langsung aja ngobrol. Mungkin satu. Boleh kursi satu aja. Buat Yudi. Kursi lu kan jompo juga. Oke, kita langsung aja kita tanya dulu bagaimana tadi setelah terakhir manggung tahun 72 nanti ya. Oke, gimana rasanya barusan setelah manggung di depan ribuan orang anak-anak masa kini? Silakan, siapa yang akan menjawab? Siapa? Jangan saya. Bosan mau dengar suara gue. Yang dari Belanda pakai bahasa Belanda, Tante Liis mungkin, Tante Titi Air bisa pakai bahasa Belanda. Saya tidak bisa menjawab. Kaget gue.
Ke sini. Apa pertanyaannya? Gimana rasanya setelah manggung barusan ini ngos-ngosan Kak? Kan tangan sakit. Bagaimana rasanya? Iya. Anda melihat kami? Happy dong. Oke. Happy nggak? Kami happy. Karena kalian keren, kita juga keren. Oke. Tante Susi, Tante Susi, gimana? Ya, Susi Herder. Ya, sangat senang malam ini. Walaupun saya sudah agak kos-kosan ya, tapi tetap ini demi Dara Puspita dan Synchronize. Yeay. Oke, Tante Liz, gimana? Bahasa Belanda. Sangat terharu. Ini agak susah bahasa Indonesianya ya, karena udah lama tinggal di Belanda, soalnya 20 tahun tinggal di Belanda ini. Terharu ya. Bahasa Jawa boleh. Jawa iso, Jawa ya. Ini bursa komedi lucu sekali sih. Sangat terharu. Terharu juga ya. Tadi nangis gak? Enggak ya, katanya terharu. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.